konten YouTube Ayu Efrita Dewi, gak boleh di subscribe, gak berfaedah. Jangan bunyikan loncengnya, jangan komen, dan jangan nonton. Yang ada di dalam undang-undang. Nah, perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Nah, kemudian ada lagi penjelasan selanjutnya, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Nah, ini luas sekali. Kalau kita melihat sebuah anak dalam hal ini perlindungannya. Nah, jadi penjelasan tadi bahwa anak ini ada hak, ada kewajibannya sesuai harus diberikan supaya sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar. Nah, kita singgung tadi, kalau dia menjadi pelaku, apakah juga diberikan ini? Iya. Apalagi dia menjadi korban. Karena di sini sangat penting perlindungan terhadap anak. Kemudian, Ibu agak cepat ya, supaya nanti kita banyak diskusinya. Azas dan tujuan perlindungan anak. Jadi ada azas, dan azas ini harus kita taati. Jadi kalau hukum itu ada azas itu tidak boleh kita kesampingkan, namanya azas. Nah, dalam memberikan perlindungan terhadap anak ada azasnya, yaitu pertama dalam undang-undang penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila, Undang-Undang 45 dan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak. Nah, jadi kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga nah itulah memang kita agak ketinggalan dibandingkan dengan negara lain bahwa sudah mereka memberikan perlindungan terhadap anak, dan itu sudah sangat lama. Kita ada baru Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 itu baru yang pertama. Nah, selama ini kalau memang anak menjadi korban, maka ya sudah hanya dikenakan KUHP. Nah, sementara padahal harusnya khusus karena dia sebagai anak. Nah, di sini jadi azas yang ini harus kita taati. Nah, kemudian ada sifatnya non-diskriminasi. Tidak boleh ada perbedaan terhadap mereka yang menjadi pelaku ataupun dia menjadi korban. Tidak boleh ada perbedaan. Mau dia menjadi mau dari suku apapun, mau dari status sosial apapun, maka tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian yang kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak. Nah, kalau anak ini apa sih kepentingannya? Harus dilihat. Tidak boleh juga disamaratakan. Misalnya tadi kita harus menyamaratakan. Ternyata kepentingan anak ini kan berbeda-beda nih. Ada kepentingannya maunya kepentingan yang A misalnya. Kemudian kepentingan anak yang lain itu B. Nah, ini harus disesuaikan dengan kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi anak itu, apa yang dilakukan supaya ini yang terbaik bagi anak. Kemudian yang ketiga, kelangsungan hidup dan perkembangan. Nah, ini anak. Jadi kalau sekarang itu sangat banyak sih sebenarnya sudah memberikan perlindungan terhadap anak dalam hal untuk supaya anak ini bisa hidup dan perkembangannya itu baik. Jadi ini mungkin hanya pelaksanaannya yang mungkin memang belum maksimal. Kemudian penghargaan terhadap pendapat anak. Nah, anak itu harus didengar pendapatnya dan harus juga dipertimbangkan supaya memang dia diberikan perlindungan. Nah, kemudian kita lihat perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin. Jadi apa sih yang ingin dicapai supaya perlindungan anak ini terwujud? Nah, tujuan yang ingin dicapai adalah menjamin terpenuhnya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Nah, ini yang ingin dicapai. Bagaimana kita cara mewujudkannya? Maaf, juga perasaan agak batuk.
Iya Bu, sama Bu. Cuaca, Sama kayaknya kita yuk. cuaca Bu. Di sini juga musim kadang hujan, kadang panas. Itu kemarin habis berangkat kemarin, jadi mungkin kondisi fisik yang ini yang kurang sehat, kurang fit. Ya, Oke. Ya, perlindungan anak ini ada tujuan yang ingin dicapai agar benar-benar terwujud perlindungan ini. Apa sih hak anak itu? Hak anak ada peraturannya. Kalau kita melihat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu banyak sekali hak anak. Kemudian ada kita bisa mengklasifikasikan hak-hak anak ini apa saja. Kemudian bagaimana pelaksanaannya itu memang ada beberapa peraturan yang harus juga kita taati sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya peraturannya sudah ada, namun pelaksanaan mungkin yang belum maksimal. Kemudian bagaimana kita supaya anak ini dihargai secara harkat dan martabat kemanusiaan sebagai manusia ada. Walaupun dia anak itu tadi ada non diskriminasi, pendapatnya harus didengar, yang terbaik bagi anak, dan itu ini memang harus kita wujudkan itu. Walaupun barangkali mungkin belum untuk maksimalnya itu tergantung lagi mungkin ya dalam pelaksanaannya. Tapi ini sebagai peraturan harus sudah disampaikan, sudah dirumuskan. Sehingga bagaimana nanti pelaksanaannya itu tanggung jawab bersama. Nah, anak Indonesia ini tujuannya adalah agar anak Indonesia ini berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Nah, kalau misalnya ada anak yang menjadi anak nakal misalnya, atau anaknya itu barangkali melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, apakah anaknya tidak berakhlak atau salah dalam hal pengasuhannya atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya tanggung jawabnya banyak, bukan hanya tanggung jawab orang tua. Nah, nanti kita lihat tanggung jawab siapa saja untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kemudian dasar-dasar pelaksanaan perlindungan anak. Nah, jadi untuk memberikan perlindungan terhadap anak kita tidak boleh mengabaikan beberapa hal yang ya di sini Ibu mencoba ya untuk melihat dari 3 bentuk. Pertama dasar filosofinya, kemudian dasar etis, yang ketiga dasar yuridis. Nah, jadi peraturan juga kalau dibuat itu harus berdasarkan pertimbangan dasar filosofis. Nah, ini juga untuk pelaksanaan perlindungan anak itu melihat 3 hal tadi. Ada dasar filosofinya, kemudian ada dasar etisnya, kemudian ada dasar yuridis. Nah, dasar filosofisnya ini gua agak cepat ya, biar nanti ini. Dasar filosofi kita, jadi kita punya Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan bernegara sebagai kegiatan dalam berbagai keluarga, karena Pancasila ini merupakan tujuan ya, atau barangkali pandangan ataupun dasar untuk melakukan suatu peraturan itu tidak boleh mengabaikan Pancasila. Nah, Pancasila kehidupan bernegara sebagai kegiatan dalam berbagai keluarga, bermasyarakat, dan serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Nah, kemudian pendekatan kesejahteraan sebagai dasar filosofis perlindungan dan pemenuhan anak. Anak mempunyai eksistensi sebagai anak totalitas kehidupan dan manusia merupakan kemanusiaan. Nah, ini dasar filosofi yang yang menjadi pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi pertama pemenuhan hak anak, kemudian supaya ini bisa dilakukan secara totalitas, maka ini harus berdasarkan kemanusiaan. Ya, jadi anak juga walaupun dia masih anak, tetapi dia punya hak, dia tetap manusia yang dimanusiakan. Nah, selanjutnya dasar etis. Nah, kemudian dasar etisnya pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai untuk dalam dan dengan etika profesi yang berkaitan mencegah pelaksanaan kekuatan, perilaku menyimpang kewenangan kekuasaan. Nah, ini sebagai pelaksana dari suatu peraturan. Jadi ini berkaitan nanti dengan aparat penegak hukum, mungkin tidak boleh mereka tetap harus memperhatikan nilai-nilai yang atau dasar hukum yang sudah dirumuskan dalam peraturan. Nah, jadi tapi untuk sekarang barangkali aparat penegak hukum itu sudah sangat aware dengan perlindungan terhadap anak. Jadi itu
untuk sekarang ya. Jadi kalau Ibu lihat sebenarnya perlindungan terhadap anak itu dari aparat penegak hukum itu sudah lumayan bagus dibandingkan dengan sebelum ada undang-undang perlindungan anak. Nah, kemudian dasar yuridis. Nah, dasar yuridisnya inilah yang akan kita lihat bahwa pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang 45 itu memang wujudnya ke sana, dasarnya di sana, dan berbagai perundang-undang lain yang berlaku. Nah, penerapan dasar harus yaitu secara yuridis, secara integratif. Nah, jadi secara integratif itu berkesinambungan, kemudian dia terpadu, menyangkut peraturan perundangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. Nah, terhadap anak yang menjadi korban maupun jadi pelaku, ini ada beberapa peraturan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Kalau misalnya menjadi korban, maka ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau dia menjadi pelaku, maka ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi keduanya harus berkesinambungan, harus terpadu supaya nanti bisa memang hak anak sebagai pelaku, hak anak sebagai korban itu tetap diberikan. Jadi tidak diskriminatif. Mau dia pelaku ya tetap ada perlindungan, mau dia jadi korban apalagi, maka tetap harus diberikan perlindungan. Nah, kemudian tanggung jawab. Nah, ini tadi Ibu sampaikan bahwa tanggung jawab terhadap perlindungan anak ini banyak. Jadi kalau misalnya anak itu nakal atau barangkali dia melakukan suatu pelanggaran hukum, maka kita kadang-kadang ngomong, wah ini salah orang tuanya nih yang tidak memberikan, tidak mengajari, atau barangkali anak ini orang tuanya yang disalahkan. Nah, sebenarnya tanggung jawab terhadap perlindungan anak itu luas. Ada tanggung jawab negara, pemerintah. Nah, ini kemudian itu apa sih bentuknya? Nah, itulah yang tanggung jawab negara itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada tanggung jawab keluarga. Nah, keluarga ini ya bisa siapa saja, bisa mungkin keluarga terdekat. Nah, kemudian tanggung jawab pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Jadi ada 3 hal yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Pertama itu pemerintah atau negara, kemudian orang tua, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini punya tanggung jawab semua. Jadi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab tadi. Kalau dia menjadi korban, itu harus dilihat apa sih yang harus diberikan terhadap anak. Pemerintah memberikan apa perlindungan yang diberikan oleh anak. Bagaimana keluarga, kemudian masyarakat. Jadi masyarakat juga punya tanggung jawab. Kita tidak boleh lepas tangan. Sekarang banyak kekerasan misalnya terhadap anak. Sebagai masyarakat kita wajib turut serta dalam hal memberikan perlindungan. Kita tidak boleh cuek karena sebagai masyarakat itu perlu berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Nanti timbul, kenapa saya harus berpartisipasi? Kan bukan keluarga saya juga yang jadi korban. Nah ini, sebagai apalagi generasi kalian ya, sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, itu barangkali harus lebih aware terhadap perlindungan terhadap anak. Nah, kemudian kewajiban orang tua. Nah ini kewajiban orang tua itu kan tergantung kemampuan orang tuanya untuk memberikan misalnya dalam kebutuhan finansial, tapi dalam hal perhatian itu tetap harus sama. Kemudian pemerintah dan masyarakat. Nah, jadi perlindungan anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, jadi biasanya itu kalau di daerah ada namanya unit perempuan dan anak, atau kalau di Polres itu P2TP2A, ada P2TP2A, kalau Polres itu unit perempuan dan anak. Jadi kalau dia menjadi pelaku atau korban itu memang tempatnya khusus supaya anak ini merasa nyaman untuk memberikan keterangan. Nah, jadi beberapa daerah itu sudah di beberapa tempat, mungkin juga di sini ada juga ya, ada juga ya. Nah, nanti bisa mungkin siapa yang mau jadi penelitian tentang ini, skripsinya mungkin nanti berkaitan dengan anak itu bisa kalau sudah ada tempatnya itu kan mudah untuk mengambil datanya, atau barangkali nanti bisa mendapatkan informasi berkaitan terhadap daerah yang memberikan kontribusi terhadap perlindungan anak. Nah ini jadi ada kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Itu kadang-kadang daerah memang berbeda-beda, tergantung dari daerahnya apakah memang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, tapi kalau di Jambi itu sudah ada namanya rumah aman.
kalau dia menjadi korban, maka dia bisa ditempatkan di rumah aman supaya dia merasa dirinya aman. Tempatnya Bu juga tidak tahu rumah aman, namanya rumah aman ya, jadi tidak tahu tempatnya ada di mana gitu. Nah, kalau di sini mungkin juga sudah ada rumah amannya ya. Ada Bu. Ada ya, untuk menjadikan anak diberikan perlindungan terhadap anak kalau dia meminta perlindungan terhadap anak. Kemudian ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu juga secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi undang-undang peraturan berkaitan dengan korban itu undang-undang Undang-Undang 13/2006 itu memberikan khusus juga perlindungan terhadap anak apabila dia menjadi korban. Undang-undang ini jadi Ibu sampaikan tadi bahwa undang-undang memberikan kewajiban dan tanggung jawab pada negara, pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, jadi tanggung jawabnya itu tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga negara, pemerintah. Nah, pemerintah daerah dan masyarakat ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan pada anak, mengasuh, memelihara, mendidik. Nah, ini ya sebagai anak juga barangkali karena sudah ada perlindungan anak, kemudian saya ini diberikan loh perlindungan terhadap saya misalnya. Kenapa? Kalau orang tua misalnya nyuruh, gimana kamu harus seperti ini? Oh, tidak boleh mama ini atau bapak kasar karena ada undang-undang perlindungan anak. Nah, itu juga barangkali yang ini ya tidak boleh dilakukan, apalagi anak. Nah, ya anak sesuai ada kondisi di rumah mungkin. Nah, jadi juga walaupun ada perlindungannya tetap hormat pada orang tuanya. Nah, kemudian peraturan undang-undang tentang anak. Banyak sekali sebenarnya. Ada undang-undang kesejahteraan anak, tapi Ibu hanya ambil yang berkaitan dengan apabila anak menjadi korban ataupun menjadi pelaku. Nah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini apabila anak menjadi pelaku. Jadi Ibu itu bilang tadi tidak boleh ada diskriminasi, anak baik pelaku ataupun jadi korban dia tetap diberikan haknya. Nah, Sistem Peradilan Anak 11 tahun 2012 itu membatasi anak yang bisa diproses umurnya 14 tahun. Ya, 14 tahun, kalau di bawah 14 tahun itu hanya bisa diberikan tindakan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi anak baru secara khusus itu diatur, itu dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Kemudian dilakukan perubahan yaitu Undang-Undang 35 2014. Nah, selanjutnya itu ada perubahan kedua. Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 ini merupakan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Sepanjang dia tidak dirubah, berarti tetap ada pengaturannya di dalam Undang-Undang 35 2014. Ya, jadi sepanjang tidak ada perubahan. Nah, apa saja perubahannya nanti bisa kita lihat. Nah, Ibu mengambil satu objek yang berkaitan dengan anak jadi korban. Kejahatan seksual terhadap anak. Kenapa ada undang-undang yang terbaru tadi, yaitu Undang-Undang 17 2016? Ini karena melihat kondisi yang saat ini kejahatan seksual itu cukup tinggi. Ya, mudah-mudahan di Tanjung Pinang itu tidak terjadi ya. Karena kalau di Jambi juga cukup tinggi kejahatan seksual terhadap anak. Barangkali nanti bisa dilakukan penelitian nih. Kalau memang di sini misalnya kejahatan seksual terhadap itu meningkat, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum yang ada di sini. Nah, mungkin apakah di sana berikan perlindungan terhadap anak. Nah, salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual. Ini yang menariknya kenapa Undang-Undang Nomor 17 2016 itu dijadikan undang-undang yang tadinya kan hanya peraturan pemerintah saja, tapi sekarang jadi undang-undang karena dianggap anak itu harus diberikan perlindungan khusus kepada mereka yang menjadi korban kejahatan seksual. Nah, ini karena cukup meningkat, cukup signifikan peningkatannya
kejahatan seksual terhadap anak. Jadi harus memang negara itu punya tanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual ini. Di dalam peraturan, jadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu perubahan kedua ya, itu di pasal 76D mengatur berkaitan dengan kalau anak ini menjadi korban. Jadi ada ketentuan pidana yang dirumuskan dalam undang-undang tersebut, yang di dalam Undang-Undang 35 2014 itu ancaman pidananya minimalnya 3 tahun, tapi kalau dalam undang-undang ini sudah meningkat, sudah dinaikkan menjadi 5 tahun. Nah, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi, bagaimana Bu kalau dia suka sama suka? Apakah dikenakan ya? Kalau suka sama suka bukan undang yang ini diberikan, tetapi ada pasal lain lagi yang nanti membujuk anak. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Jadi seorang yang memaksa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Jadi ancaman kekerasannya itu wujudnya, bentuknya itu bisa dilihat dalam KUHP bentuk yang penjelasan tentang kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Nah, pasal 81 ini ketentuan pidananya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 35 2014 itu minimal khususnya 3 tahun, tapi dalam undang-undang ini sudah membuat minimalnya itu adalah 5 tahun. Berarti ada peningkatan dalam hal untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi minimalnya 5 tahun. Minimal. Jadi kalau misalnya seorang pelaku itu dijatuhi 3 tahun, berarti dalam hal ini ada apa? Nah, perlu dipertanyakan ya. Karena dia sudah merumuskan secara khusus, minimal khususnya itu adalah 5 tahun. Nah, di dalam kemudian ketentuan pidana sebagai dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat. Jadi kalau misalnya ada anak, tidak dipaksa dia sendiri yang datang ke rumah seseorang, kemudian dibujuk untuk melakukan persetubuhan, kan tidak ada paksaan nih, tetapi anak. Makanya kenapa anak ini perlu diberikan perlindungan, karena kondisi anak itu berbeda dengan orang dewasa. Anak mudah sekali dibujuk rayu, anak mudah sekali diiming-iming dengan sesuatu, sehingga dia dengan mudah bisa menjadi korban. Ya, jadi di sini dalam hal ini tindak pidana sebagai maksud ayat 1 dilakukan oleh orang tua. Jadi harus kalau dilakukan oleh orang tua. Sekarang juga banyak pelakunya orang tua, malah orang terdekat. Itu kalau lihat banyak sekali, misalnya untuk pesantren ada beberapa kemarin itu yang menjadi pelakunya adalah guru ngajinya, yang melakukan adalah pimpinan pesantrennya. Nah, tapi ini yang juga menjadi sorotan. Nah, apabila dilakukan oleh orang atau keluarga terdekat, itu banyak juga orang tua yang ayah kandung itu melakukan perkosaan terhadap anaknya. Itu waduh ya Allah. Nah, ini undang-undang memberikan perlindungannya itu dengan menambah ancaman pidananya sepertiga. Jadi kalau tadi ancaman pidananya 15 tahun, maka bisa bisa saja menjadi 20 tahun. Maksimalnya 20 tahun kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah dirumuskan dalam undang-undang ini. Misalnya orang tua, wali, atau punya hubungan keluarga, tenaga pendidik, atau ya yang ada kaitannya dengan yang berkaitan dengan anak ini harus diberikan perlindungan. Tapi dia melakukan tindak pidana terhadap persetubuhan terhadap anak atau perkosaan terhadap anak, maka ancaman pidananya harus ditambah sepertiga atau menjadi pemberat. Salah satu pemberatnya itu karena dia harusnya melindungi tetapi dia melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 17 2016, jadi kebaruan daripada undang-undang ini, di antara pasal 81 82 disisipkan satu pasal, yakni pasal 81A. Jadi Undang-Undang Nomor 35 2014 itu mengatur hanya 80, 81, 82. Nah, kemudian antara 81 82 ini ada aturan baru di dalam Undang-Undang Nomor 17 2016. Pasal 81A, jadi tambah pasalnya.
Yang tadi tidak ada A menjadi ada A karena penambahan. Pasal 81A, tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan dengan menjalani pidana pokok. Nah, pasal 7 ini, pasal 81 ayat 7 itu berkaitan dengan terhadap pelaku 9 ayat 4 dan 5 dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 17 2016 ini sudah merumuskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak itu bisa dikenakan dengan tindakan kebiri kimia. Nah, ini dirumuskan dalam peraturan tadi. Nah, tapi memang sampai sekarang itu kalau kita melihat apakah sudah ada putusan yang memberikan putusan pengadilan yang memberikan putusan terhadap pelaku berupa kebiri kimia. Sebentar ya. Nah, karena PP-nya belum ada ya untuk melakukan kebiri kimia, kemudian ini katanya dianggap pelanggaran hak asasi. Jadi sampai sekarang walaupun sudah ada peraturan undang-undang merumuskan, tetapi sampai sekarang itu barangkali masih antara ya dan tidak dalam hal pelaksanaannya. Nah, ini tapi merupakan salah satu hal yang sudah pembaruan. Kalau tadinya Undang-Undang 35 2014 itu tidak menyinggung tentang kebiri, tetapi dalam Undang-Undang 17 2016 itu sudah disinggung. Yang tadi pasal 81A menambahkan pasalnya. Nah, kemudian terhadap anak yang jadi korban, ini negara ya. Negara itu harus sebenarnya memberikan kompensasi. Pelaku harus memberikan restitusi karena mereka menjadi korban. Nah, di dalam undang-undang sebenarnya ini sudah ada diatur dalam Undang-Undang 35 2014 sudah ada pengaturan berkaitan dengan restitusi. Kalau dia menjadi korban tindak pidana perkosaan, maka pelaku wajib memberikan restitusi. Tetapi persoalannya kadang-kadang ini sulit untuk dipenuhi. Kenapa? Karena misalnya tidak mampu, yang pelakunya tidak mampu misalnya, atau sehingga dia tidak mampu untuk memberikan ganti rugi terhadap korban. Ya, tapi negara sebenarnya harus memberikan kompensasi supaya anak ini benar-benar merasa dia terlindungi dengan memberikan. Sebenarnya ganti rugi itu bukan untuk menjadikan sesuatu anak ini mendapatkan uang atau apa ya, tetapi ini sebagai salah satu bentuk perlindungan. Jadi memang harus ada sebenarnya kompensasi yang diberikan oleh negara, kemudian juga diputuskan restitusi terhadap anak supaya dia pelaku itu punya tanggung jawab, sehingga di sini nanti ya anak merasa bahwa saya mendapatkan perlindungan. Nah, restitusi ini adalah ganti rugian kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pemberian ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Nah, kalau kita lihat bahwa mereka menjadi korban itu untuk mereka sudah jadi korban, tapi juga mengeluarkan uang. Nah, ini kan 2 kali ruginya, sudah jadi korban, kemudian juga mengeluarkan biaya untuk hal-hal yang berkaitan dengan untuk memenuhi haknya. Nah, sebenarnya di sini negara harus memberikan semuanya gratis atau dengan kompensasi supaya memang anak ini mendapatkan haknya sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang. Nah, ini terakhir. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya diatur dalam satu pasal, yakni pasal 71D yang menyebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, huruf J berhak mengajukan pengadilan berupa hak atas itu yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Nah, jadi persoalan juga karena ini mengajukan dulu baru dia dapat. Mengajukan belum tentu dapat, apalagi tidak mengajukan. Ada korban itu kadang-kadang juga tidak paham bagaimana cara melakukan atau mengajukan hak restitusinya. Nah, ini memang perlu pendampingan, jadi supaya hak anak supaya hak anak bisa terwujud. Oke, terima kasih. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kalau paradigmanya apa yang ada itu dari Undang-Undang 17 2016 itu sudah ada pengaturan atau penambahan pasal berkaitan dengan hak diberikannya perlindungan terhadap anak, yaitu adanya
misalnya kebiri kimia tadi, untuk kemudian ancaman pidananya sudah lebih berat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Andi, materinya sangat menarik dan sehingga teman-teman kita terlena mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke. Atau tidur barangkali ya. Bisa jadi nih, apalagi yang kameranya on off nih kan. Coba dulu diaktifkan kameranya, jadi biar ibunya kenal gitu loh. Ya, biar kenal, benar-benar. Ya, ini orang-orang kita pulau semua nih Bu, cantik-cantik Bu, ganteng-ganteng Iya, Bu, Melayu asli gitu Bu. Nah, cantik dan ganteng semua. Iya, alhamdulillah Bu. Nah, jadi rekan-rekan semua, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan paradigma pembaharuan daripada perlindungan anak yang sekarang memang sudah banyak dilakukan pembaharuan karena memang kekerasan seksual tadi memang menarik ya Bu. Jadi saya cerita sedikit. Di Tanjung Pinang ini Bu, sebenarnya banyak sekali institusi atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan perlindungan anak. Contohnya seperti Forum Anak, itu terbentuk oleh UPTD TPA atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, Forum Anak ini isinya adalah mahasiswa-mahasiswa atau pelajar-pelajar yang masuk ke dalam forum anak tersebut. Jadi disitulah mereka mengikuti atau membantu atau memberikan bantuan hukum terhadap orang-orang atau anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, mau seksual, mau KDRT, mau apa, pokoknya yang berhubungan dengan anak. Itu namanya kalau di sini tuh Bu, Forum Anak gitu. Nah, jadi memang kalau kasus kekerasan seksual di kita Tanjung Pinang ini lumayan sih Bu. Kurang lebih sama kayak di Jambi gitu. Cuman di sini memang faktor kekurang tahuan informasi sih Bu, lebih tepatnya seperti itu. Jadi banyak mereka yang tidak berani untuk melaporkan atau speak up bahwa memang anak mereka atau keluarga mereka itu menjadi korban. Jadi ada kasus terbaru itu anak SMP pacaran, terus kemudian hamil, suka sama suka. Jadi karena bahasa suka sama suka itulah tadi keluarga jadi bingung gitu mau melaporkan gitu. Nah, jadi untuk rekan-rekan ada yang mau ditanyakan nggak sama Bu Andi? Silakan. Oke, yuk kita diskusi. Ya, diskusi. Kapan-kapan kita ketemu lagi nih. Main-main lah Bu ke sini Bu. Benar-benar. Ayo silakan. Ayo silakan. Ini peserta cukup banyak, ada 93 orang. Nah, ini aktif ini, semua ya. Iya Bu, ini tiga. Ada kuliah enggak? Ini 3 kelas Bu. Ini tiga kelas ini Bu. Oh, alhamdulillah. Ini semester berapa ini yang ngambil delik-deliknya? Ini semester 3. Semester 3 ya, sama di Jambi juga tuh ada tindak pidana khusus. Kita Bu Ayu dulu, Bu Ayu mungkin ngambilnya mata kuliah itu tindak pidana ambil Bu, makanya terkejut saya di sini kok delik-delik di luar KUHP dia gitu. Iya, di luar KUHP dia Bu. Sama sih pengertiannya. Iya. Ayo Nak, silakan. Ini anaknya ganteng. Nggak usah malu, ini ibu kita gitu. Ada orang Bugis tak sini? Ya, orang Bugis ada nggak? Dari Tanjung Pinangnya kan dekat tuh dengan Bugis, Kalimantan. Iya, dari Kalimantan tuh banyak orang Bugis biasanya di sana. Iya. Kalau dari nama ibu ini orang Bugis, tapi Palembangnya, jadi Palembang juga. Ya Nak, yuk kita diskusi bersama. Oke. Yuk, silakan. Mungkin Marno, silakan Trimarno. Oh, ini Revan Bu, Revan Sakti. Ya, silakan. Revan. Nah, Revan yang aktif ya. Ya, rajin ya. Ini terkait restitusi Bu, yang tadi Ibu jelasin. Restitusi. Restitusi. Saya agak rancu tentang pihak ketiganya Bu, sama tentang tanggung jawabnya. Pihak ketiganya ini dimaksudnya organisasi atau pemerintahan, sedangkan untuk ganti ruginya itu hanya tentang uang, apa tidak ada tentang pemulihan mental atau sosial gitu Bu? Ya, mungkin langsung dijawab atau gimana Bu Ayu? Kalau boleh Bu, kalau misalkan masih ada yang mau tanya silakan, kalau nggak ada boleh langsung jawab Bu. Baik ya, Revan semester 3 ya Revan ya? Iya Bu. Ya, nanti bisa nih dalam hal skripsi ya, mungkin nanti bisa mengambil fokus penelitiannya terhadap anak, mungkin nanti bisa
Karena Revon kayaknya ada konsen ya bisa memberikan itu terhadap ini. Baik, restitusi. Nah, jadi ada bedanya kompensasi dan restitusi. Kompensasi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara. Negara tanggung jawab. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada beberapa tindak pidana yang memang negara punya tanggung jawab memberikan kompensasi. Jadi dalam undang-undang itu merumuskan misalnya salah satunya adalah korban teroris, kemudian korban trafficking, kemudian anak. Nah, anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga berhak sebenarnya mendapatkan kompensasi. Nah, itu sudah ditentukan. Jadi negara punya tanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap mereka yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kemudian ada restitusi. Di dalam KUHP itu tidak mengenal namanya ganti rugi. Dulu tidak ada namanya ganti rugi. Pokoknya semua proses melalui pidana. Nah, sekarang ini ada juga kita kenal dengan restoratif justice. Ada namanya restoratif justice, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kalau damai, ya udah selesai urusannya. Tapi juga itu kan dibatasi dengan tindak pidana tertentu. Nah, restitusi, apa sih restitusi? Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Jadi di samping pelaku itu dipidana, juga dia wajib memberikan ganti rugi terhadap korban. Nah, tetapi ini prosesnya memang korban harus mengajukan. Pengadilan tidak akan memutuskan restitusi tanpa ada pengajuan dari si korban. Nah, korban kadang-kadang tidak tahu atau tidak disampaikan oleh aparat penegak hukumnya. Seharusnya restitusi ini di awal, mulai penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sudah disampaikan kepada korban. Ini ada haknya untuk mendapatkan restitusi. Ayo ajukan supaya nanti dapat. Kalau tidak diajukan tidak akan dapat putusan. Nah, itulah yang salah satunya ya harus mengajukan. Nah, tetapi pengajuan ini, jadi Ibu pernah melakukan penelitian ya, anak yang menjadi korban perdagangan orang itu berhak mendapatkan restitusi. Ternyata dari 10 putusan itu hanya 1 yang dapat restitusi. Kenapa? Ternyata 9 orang tadi tidak tahu, tidak disampaikan oleh aparat penegak hukumnya. Nah, ini juga jadi persoalan. Padahal ini hak, harusnya ada penyampaian yang dilakukan, yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Apa jawaban dari aparat penegak hukum? Sudah disampaikan, tapi mereka tidak mau. Ya tidak hanya sepintas, harusnya dia mendetil memberikan bahwa ini ada haknya. Ya, jadi harus ada pengajuan. Itu yang tanya. Apa bentuknya? Apakah bisa uang? Tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa bisa bentuknya uang, bisa bentuknya pengembalian dari kerugian yang sudah dia menjadi korban. Ya bisa saja bentuknya misalnya barang, kerugiannya misalnya ada barangnya yang hilang waktu terjadi tindak pidana, maka bisa saja bentuknya barang. Jadi disebutkan bahwa restitusi itu memberikan sejumlah ganti rugi. Ganti ruginya itu bisa bentuknya uang ataupun bentuknya barang. Nah, siapa yang bisa memberikan restitusi? Itu adalah pelaku. Pelaku atau pihak ketiga. Siapa yang dimaksud pihak ketiga? Adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaku. Kalau misalnya pelakunya itu anak, apakah anak itu sudah punya pendapatan? Kan belum. Anak melakukan perkosaan terhadap anak. Sementara undang-undang memberikan tanggung jawab kepada anak untuk memberikan restitusi. Nah, sementara dia tidak mampu, belum kerja kok, kemudian uangnya dari mana? Di situ dia disebut. Nah, untuk itu maka tanggung jawabnya juga bisa kepada pihak ketiga atau yang bertanggung jawab terhadap anak. Nah, ini jadi bisa diberikan. Tapi ini itu dilihat dari kalau pihak ketiganya ya, itu memang yang kedekatan terhadap anak yang bertanggung jawab terhadap pelaku itu, maka dia punya tanggung jawab untuk memberikan restitusi. Tapi restitusi itu ditekankan kepada pelaku. Bagaimana kalau pelakunya tidak mampu? Misalnya, ini mengajukan nih, si korban mengajukan. Ternyata disetujui oleh pengadilan. Nah, korbannya tidak mampu. Ada enggak upaya paksa yang harus ada supaya pelaku ini memberikan restitusi?
Nah, ini juga dalam undang-undang itu belum, ya, undang-undang juga belum merumuskan secara rinci apabila seseorang tidak mampu memberikan restitusi, upaya lainnya apa yang harus dilakukan. Nah, yang ada adalah mengganti. Penggantiannya itu berupa bisa diganti dengan kurungan. Nah, jadi kebanyakan memang mereka yang menjadi mendapat diberikan sanksi restitusi itu tidak memberikan restitusi, mereka memilih adalah pidana penggantinya itu pidana kurungan. Nah, tetapi Ibu juga belum melihat ya bahwa terhadap mereka yang korban ini, karena kita harus melihat dulu putusan, apakah memang putusannya ada restitusinya atau tidak, apakah bagaimana kalau tidak mampu. Tapi dari kebanyakan putusan itu pelaku itu tidak mampu memberikan restitusi sehingga diganti dengan kurungan. Jadi ada penggantinya itu. Ya, Revan ya. Nah, Ya, jadi terima kasih, Bu. jadi ya restitusi memang tanggung jawab dari pelaku untuk memberikan ganti rugi. Ganti ruginya bisa uang, bisa bentuknya barang, tergantung lagi nanti dilihat dari kondisinya apa yang kerugian ditimbulkan oleh si korban. Nah, kemudian kalau dia tidak mampu, maka ada pengganti. Pengganti itu biasanya hakim akan menggantinya dengan kurungan. Nah, ini kebanyakan pelaku itu memilih pengganti tadi karena dia tidak mampu. Nah, jadi sehingga korban tidak mendapatkan restitusi ya. Restitusi sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan penjatuhan kurungan karena secara finansialnya korban akan terbantu akibat kerugian yang sudah dideritanya. Jadi kerugiannya mengganti uang, apakah kerugiannya atau akibatnya misalnya tadi dia trauma atau apakah bisa mengembalikan? Sebenarnya tidak, tetapi paling tidak sudah memberikan, paling tidak sudah membantu meringankan beban yang dia alami oleh korban. Oke, Revan? Ya, Bu. Revan ya? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan yuk. Yuk, terima kasih Bu Andi. Ini ada lagi Bu, nih Armando Tricahyo. Armando. Silakan Do. Oke. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Bu? Ya, terdengar jelas. Bagus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebenarnya ada hal yang menarik, Bu, yang ingin saya tanyakan tentang saya pernah membaca salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, Bu, terkait tentang tingkat keefektivitas dari peradilan anak, Bu. Karena begini, Bu, di dalam studi kasus tersebut mengatakan bahwasanya peradilan anak ini justru menimbulkan dampak psikologis yang cukup kuat kepada si anaknya. Karena memang proses peradilan anak ini memang ibaratnya berbeda dengan peradilan umum, cuman sistematikanya itu hampir sama yang menekan psikologis anaknya, Bu. Karena mungkin anak harus berhadapan dengan ibaratnya ada di situ ada jaksa penuntut umumnya dan hakimnya. Jadi memang di dalam proses peradilan anak tuh memang seperti apalagi mereka yang perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya anak itu bisa masuk ke dalam peradilan anak ketika ibaratnya usianya di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Benar ya, Bu? Ya. Nah, ternyata di dalam studi tersebut mengatakan sebenarnya itu nggak efektif, Bu, peradilan anak. Karena memang di peradilan anak juga toh si anaknya setelah menyelesaikan beberapa putusan hakim itu dia kan diberikan SKCK ya, Bu ya. Di dalam SKCK-nya itu tercatat dia sebagai mantan narapidana, Bu. Dan pada akhirnya ketika ia terjun kepada masyarakat kembali itu menjadi ibaratnya menjadi tekanan baru ketika ia berkedok sebagai mantan narapidana, Bu. Padahal kan kalau misalnya kita mengatakan melindungi hak-hak anak, bahwasanya kalau misalnya si anaknya ini ternyata subjek hukumnya belum dewasa. Bahkan beberapa kasus yang terjadi pada anak, mereka tidak mengetahui kalau misalnya itu ternyata melanggar hukum. Mereka hanya mengikuti ibaratnya ego dasar dari seorang anak. Jadi pada akhirnya, menurut Ibu, apakah yang pertama peradilan anak itu efektif? Yang kedua penerapan SKCK itu, Bu, yang mereka menjadi mantan narapidana itu, apakah itu tidak melanggar hak-hak anak atau justru ibaratnya menurut hukum itu bagaimana begitu, Ibu? Ya, baik. Langsung jawab, Bu Ayu. Boleh, Bu.
Ya, baik ya. Nah, jadi ini banyak sih komentar yang mungkin bisa melihat komentar yang terakhir itu dari siapa pengacara kondang itu yang banyak cincinnya, berliannya. Siapa namanya tuh? Pengacara kondang tuh yang Otman Paris, Bu. Otman Paris. Nah, oke, kita melihat ada dua sisi yang harus diberikan perlindungan. Satu sisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Satu sisi anak sebagai korban tindak pidana. Anak cukup banyak. Kalau di inventarisir mungkin bukan hanya di kota besar saja, tapi kota-kota di daerah pun banyak anak menjadi pelaku perkosaan. Anak menjadi pelaku perkosaan. Nah, kalau dia menjadi pelaku, apakah? Ya, kalau tadi si Armando mengatakan, ayo Bu, kalau misalnya dipidana kan nanti untuk mendapatkan surat keterangan ininya jadi bermasalah. Nah, Otman Paris malah menginginkan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu direvisi supaya ancaman pidana terhadap ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekarang. Sekarang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu memberikan perlindungan terhadap anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana tidak boleh ditahan kecuali dalam keadaan tertentu. Yang kedua, anak tidak boleh dijatuhi pidana mati. Ancaman pidana anak itu setengah dari orang dewasa. Jadi kalau orang dewasa 15 tahun, dia 7,5 tahun. Jadi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku itu sudah cukup besar, sudah cukup tinggi. Nah, ada undang-undang, jadi sebelum Undang-Undang 11 2012 itu kan ada Undang-Undang nomor 3 atau 97 pengadilan anak, itu anak umur 8 tahun bisa dipidana. Bisa dipidana 8 tahun. Nah, setelah ada undang-undang perubahan, Undang-Undang nomor 397 kemudian dirubah dengan Undang-Undang 11 2012, anak yang bisa dipidana itu adalah 12 tahun. Bisa diproses ya. Nanti pidananya atau tidak itu tergantung dari hakimnya. Apakah karena menjatuhkan tindakan. Nah, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana yang terbaru juga memberikan sudah diversi. Diversi itu adalah anak tidak diproses. Hanya ada kesepakatan antara pelaku dan korban, maka selesai urusannya. Diversi bisa diberikan pada semua tingkat. Mulai dari tingkat penyidikan, mulai kemudian ke penuntutan, kemudian putusan pengadilan di pengadilan. Diversi. Nah, juga tentunya ada syarat. Anak yang tidak melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 tahun. Atau anak tersebut bukan residivis. Nah, kalau ini anak sebagai pelaku tidak melakukan atau melakukan tindak pidana yang ancamannya kurang dari 7 tahun, itu boleh dilakukan diversi. Diversi yang penting ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Nah, jadi maka prosesnya tidak dilanjutkan. Jadi dianggap ya sudah selesai. Nah, jadi anak ini sebagai pelaku tindak pidana, jadi dia sebenarnya perlindungannya sudah diberikan cukup bagus dalam undang-undang. Itu kalau kita lihat ada kasus yang di Jakarta, korbannya itu anak sekolah yang pulang sekolah kemudian diperkosa rame-rame oleh anak juga belum mencapai 18 tahun yang 4 orang, kemudian dia tidak ditahan. Bagaimana perasaan korban? Kan kita juga ada keseimbangan antara korban dengan pelaku. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa memang sistem peradilan pidana anak ini sebenarnya ya, kalau untuk yang kasus yang perkosaan, untuk kasus perkosaan apalagi dengan kekerasan kemudian dilakukan, jadi kita melihat bahwa sebenarnya ya tidak ada salahnya anak ini juga dilakukan penahanan supaya korban juga merasa terlindungi. Jadi di satu sisi korban dilindungi, di satu sisi pelaku juga dilindungi. Nah, apabila dia melakukan suatu tindak pidana yang tadi bilang diversi itu diberikan apabila dia melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun atau dia bukan residivis, maka diversi bisa dilakukan. Diversi itu penyelesaian perkara di luar proses peradilan, ada kesepakatan antara antara korban dengan pelaku. Nah, ini tidak perlu ada proses peradilan. Nah, jadi
ya dianggap dia tidak pernah melakukan tindak pidana karena sudah penyelesaiannya tidak melalui proses peradilan. Tetapi kalau dia sudah melakukan suatu tindak pidana yang diversinya tidak tercapai, maka anak tersebut ya ada catatannya bahwa dia pernah melakukan suatu tindak pidana. Nah, bagaimana? Apakah nanti SKCK-nya untuk keterangan bersih dirinya itu dicantumkan? Nah, ini juga tidak bisa dihindari karena memang itu kan ada ada aturan di situ bahwa apakah dia pernah melakukan tindak pidana atau tidak, maka dia memang harus ditampilkan. Nah, inilah kalau Ibu melihat bahwa sebenarnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini untuk yang sekarang ya itu sudah bagus memberikan perlindungan terhadap anak. Malah, nah Hotman Paris itu malah menginginkan bahwa undang-undang ini direvisi supaya mereka yang menjadi pelaku tindak pidana perkosaan yang rame-rame tadi itu dijatuhi pidana lebih berat dibandingkan dengan kalau anaknya melakukan tindak pidana bukan tindak pidana perkosaan. Karena untuk memberikan perlindungan hukum antar dengan juga terhadap korban. Nah, jadi ya anak sudah ada diversi ya. Jadi diversi itu atau penyelesaian dua perkara. Jadi kalau dia tindak pidananya, ancaman pidananya kurang dari 7 tahun, bisa dilakukan diversi. Kemudian dia bukan residif. Nah, sepanjang itu terpenuhi, ada kesepakatan antara korban dan pelaku, maka dia dianggap, ya, maka anak tadi tidak ada catatannya dia sebagai pelaku tindak pidana karena sudah diselesaikan melalui proses di luar proses peradilan. Jadi ada penetapan saja bahwa ini sudah diselesaikan secara proses peradilan. Jadi kalau ngurus nanti surat keterangan bersih diri, ya itu tidak tercantum di situ karena tidak sampai ke proses peradilan. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 12 ini menurut Ibu sudah cukup bagus, sudah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku. Kemudian kalaupun nanti ada berkaitan dengan hak anak ya, supaya hak anak ini misalnya tadi kan kita melihat bahwa untuk tumbuh kembangnya juga harus diberikan perlindungan, tetapi sepanjang syaratnya tidak terpenuhi maka wajib diberikan. Tapi kalau syaratnya tidak terpenuhi karena melakukan tindak pidana ancamannya lebih dari 7 tahun atau dia residivis, maka ini tetap wajib diberlakukan bahwa anak ini sebagai pelaku tindak pidana. Ya Armando? Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, jadi ya dilihat dari apanya ya, dilihat dari tindak pidana yang dilakukan anak. Jadi karena dia anak membunuh misalnya, ada anak yang membunuh, kemudian dia membunuh itu kan ancaman pidananya di 7 tahun, maka itu tidak bisa dilakukan diversi. Atau tindak pidana yang lain ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, maka dia tidak bisa dilakukan diversi karena undang-undang mengatur. Tapi kalau kurang dari 7 tahun boleh, bisa saja. Sepanjang ada kesepakatan antara pelaku dengan korban. Kalau sekarang itu memang diutamakan restoratif justice ya, penyelesaian di luar perkara. Nah itu sudah ada peraturan Kapolri, peraturan Jaksa Agung, kemudian putusan Mahkamah Agung itu banyak sudah memutuskan bahwa mereka yang menjadi pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu sebaiknya penyelesaiannya di luar proses peradilan atau secara restoratif justice. Nah ini untuk mengurangi juga beban LP, lembaga pemasyarakatan itu sudah sangat berkapasitas sehingga memang perlu sekarang itu dilakukan diutamakan penyelesaian di luar proses peradilan atau penang restoratif justice atau diversi terhadap anak. Ya, Bu Ayu? Ya Bu, ini masih banyak ternyata yang pengen bertanya nih Bu. Jadi ada 3 lagi nih Bu, apa kita lanjut? Ya silakan kita selesaikan. Oke, sampai batas jam berapa ya? Sebenarnya kalau di undangan itu kan sampai jam 10, tapi kalau memang nggak sampai jam 10 juga nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa, kita selesaikan saja kalau memang dia ada selesai. Ini ada seminar loh ini. Oh iya Bu. Seminar internasional. Oh, di mana tuh Bu? Di S3 yang ngadakan. Oh gitu ya, alhamdulillah. Oke Bu, ini ada, yuk. Ini ada Lisa Ira. Nah silakan ya, Lisa Ira
Oh izin Bu, gini aja, nanti pertanyaannya kita kumpulin dulu, nanti biar sekaligus. Oke, oke. Oke. Jadi silakan Lisa, Atifa, dan Joy. Satu ya. Ya, silakan Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lisa Ira. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, jadi kalau kita melihat pada realitanya kan banyak nih Bu, anak-anak yang terlantar di jalanan, tidak punya orang tua, maaf gelandangan gitu Bu. Mereka ini menurut saya sangat berpotensi menjadi pelaku ataupun korban. Di satu sisi mereka membutuhkan uang sehingga sangat mungkin untuk melakukan tindak kriminal. Kemudian potensi sebagai korban juga sangat besar karena hidup di dunia luar tanpa perlindungan. Nah, menurut Ibu, apakah solusi atau alternatif pencegahan terkait dengan permasalahan ini? Apakah bentuk perlindungan itu harus ada ketika mereka sudah menjadi korban Lisa. atau pelaku? Karena menurut saya, Lisa, Ya, Bu. santai. Santai. Kita mau catat Bu. pertanyaannya, jadi nggak tahu nih apa yang mau catat. Ngebut betul. Diulang santai. ya, Bu. Ya, ulang-ulang. Jadi inti dari pertanyaan saya adalah, Bu, menurut Ibu, apakah solusi atau alternatif pencegahan terkait dengan permasalahan ini? Apakah bentuk perlindungan itu harus ada ketika mereka sudah menjadi korban atau pelaku? Karena menurut saya, anak-anak yang terlantar ini perlindungan hukumnya kurang, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut. Atifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan Bu, lagi maraknya kasus pelecehan terhadap anak, di mana ada beberapa yang mau mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan pelecehan, dan ada beberapa juga yang tidak memberanikan dirinya untuk speak up terhadap kalau dirinya mendapatkan pelecehan. Ketika korban mendapatkan pelecehan, di mana para pelaku tersebut kadang-kadang mengintimidasi agar tidak melaporkan kasus pelecehan tersebut, dan korban tersebut tidak memberanikan dirinya mendapatkan pelecehan. Sebagian berpikiran bahwa dirinya itu kotor dan dapat dikucilkan jika ia mengadukan dirinya ke masyarakat atau ke pihak yang berwajib. Jadi pertanyaan Tifa di sini, bagaimana tanggapan Ibu terhadap para korban yang tidak memberanikan dirinya speak up untuk bahwa dirinya mendapatkan pelecehan, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, terakhir Joy, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya terkait pelecehan seksual terhadap anak. Pertanyaan saya tidak jauh dari kawan-kawan saya juga tadi. Saya bertanya bagaimana cara penanggulangan pemerintah terhadap anak apabila hal-hal yang dianggap kecil oleh oknum-oknum melakukan pelecehan seksual dianggap hal yang biasa atau termaklumkan. Misalnya, ada saudaranya atau omnya atau siapapun itu, dia kayak terbiasa untuk memegang atau memeluk. Itu menurut saya hal-hal yang menurut beberapa oknum itu merupakan hal-hal yang biasa, tapi padahal itu salah satu bentuk pelecehan seksual. Jadi menurut saya, menurut Ibu, bagaimana cara penanggulangan pemerintah dalam hal ini agar dari situ kan terbentuk juga psikologis anak, bagaimana cara dia berkembang nanti pada akhirnya. Nah di situ kan juga akan menjadi terusan untuk dia ke depan gitu, Bu. Seperti itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih Atifa, Joy, dan Lisa. Oke, kita kembalikan kepada Bu Andi. Silakan Bu Andi. Baik, terima kasih ya. Ini kayaknya semangat. Siapa tadi si Lisa sampai di semangatnya tinggi sekali ya, Lisa. Nah, oke, Lisa, anak jalanan ini merupakan suatu polemik ya. Bukan hanya di kota besar, tapi juga di daerah-daerah itu sudah sangat meresahkan sebenarnya. Apalagi kalau kita Ibu terus terang, kalau misalnya bawa kendaraan kemudian berhenti, ada anak-anak jalanan itu yang mendekati itu, Bu, takut. Padahal sebenarnya belum tentu dia akan jahat ya, mungkin hanya sekedar ya misalnya menghibur, dia mengamen gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat mereka dengan kondisinya yang rambutnya yang aduh ya Allah, itu rasanya membuat jadi takut, apalagi emak-emak kayak ibu ini. Nah, bagaimana sih apa yang harus dilakukan?
ini ada perda ya. Jadi kalau di Jambi itu ada perda peraturan daerah yang mengatur tentang anak jalanan. Jadi tugasnya Satpol PP nih. Tugas Satpol PP untuk memberikan pengaturan terhadap anak ini supaya tidak mengganggu, karena mereka ini mengganggu. Jadi dalam KUHP orang yang mengganggu ketertiban umum itu ada pidananya. Maka anak jalanan ini sebenarnya dia itu bergombolan, kemudian itu kalau kita lampu merah itu sudah dianggap mengganggu ketertiban umum. Nah, di Jambi itu juga dirasakan. Nah, kemudian ada perda. Kalau di Jambi itu ada perdanya supaya ini ada pengaturannya. Nah, ini tugas dari Satpol PP untuk memberikan supaya anak ini dilakukan penertiban. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 2014 itu di pasal 1 ayat 2 itu ada rumusan. Kalau kita kaitkan ya, bahwa ini anaknya sebenarnya harus diberikan perlindungan walaupun dia sebagai anak jalanan. Nah, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi negara sebenarnya punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Jadi supaya mereka tidak keliaran di jalan, kemudian mereka tidak mengganggu ketertiban umum, maka negara punya tanggung jawab untuk anak ini diberikan barangkali karena mereka ini biasanya mereka tuh kan mencari sensasi diri kayaknya anak-anak ini. Anak jalan itu bukan berarti dia tidak mampu. Ada orang kaya di sana. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa mereka yang hidup jalanan itu tidak punya orang tua, kemudian mereka anak yang tidak mampu, tidak. Ada beberapa mereka punya orang tua tapi senang, suka di jalanan karena menganggap dirinya, saya kalau hidup di jalanan ini menganggap saya lebih hebat kalau saya hanya di rumah gitu. Nah, inilah tugas negara. Karena negara punya tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Nah, ini apakah masing-masing ya di daerah itu berbeda-beda dalam hal penanganannya. Nah, di Jambi sebenarnya Ibu sampaikan tadi bahwa ada perda, peraturan daerah yang mengatur tentang anak yang hidup di jalanan. Nah, mereka itu biasanya dirazia. Biasanya itu dirazia, kemudian dikumpulkan, kemudian diberikan, itu biasa dimasukkan di dinas sosial. Ya, dinas sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan memberikan pengarahan, kemudian memberikan ini ya tempat supaya anak ini. Nah, biasanya mereka itu kalau sudah dirazia itu rambutnya yang tadinya panjang, kemudian rambutnya yang tadinya berwarna itu biasanya akan ditertibkan. Nah, itu hanya sebenarnya kadang-kadang hanya berlaku untuk 1 bulan, kemudian mereka datang lagi. Nah, inilah yang tugas pemerintah. Kalau mereka datang lagi, kan mengganggu lagi nih. Maka harus ada tindakan yang tegas sebenarnya. Walaupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini harus diberikan perlindungan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, tapi kalau sudah berulang-ulang, anaknya sudah tidak mampu untuk kita bina, kan ada pembinaan nih yang dilakukan oleh dinas sosial. Tapi anaknya juga tidak mampu diberikan pembinaan, kemudian anaknya tetap ini, ya harus ada tindakan yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah supaya anak ini bisa menjadi lebih baik. Harus dilakukan. Nah, ini kalau Ibu sih melihatnya bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah daerah itu hanya sekedar memasukkan dalam suatu dinas sosial itu melakukan hanya sekedar memberikan pengarahan, kemudian disuruh kalau dia kampungnya bukan di Jambi misalnya dikembalikan ke daerahnya, itu menurut Ibu bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena sebulan kemudian dia akan kembali. Harus ada tindakan tegas yang diberikan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Satpol PP ya. Nah, jadi apakah nanti misalnya melalui proses peradilan pidana? Ya tidak bisa juga sepanjang dia tidak melakukan tindak pidana, kecuali itu mereka sudah melakukan misalnya merusak mobil orang misalnya atau melakukan pencurian, nah itu baru bisa dilakukan proses. Tapi sepanjang itu tidak ada, maka hanya diberikan pengarahan saja.
Nah, tindakan pemerintah daerah hanya sebatas ya, hanya sebatas itu memberikan pengarahan, kemudian ada juga berikan pelatihan. Kalau di Jambi itu kayaknya ada diberikan pelatihan supaya mereka punya kegiatan. Nah, hanya itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tapi untuk memberikan tindakan, misalnya tindakan tegas, misalnya ada peraturan kalau melakukan ini maka akan dikurung misalnya, itu juga dalam peraturan itu tidak diberikan itu. Nah, sehingga ya perlindungannya hanya terbatas pada memberikan mengembalikan ke daerahnya kalau dia dari daerah tertentu, kemudian memberikan pelatihan, kemudian masukkan ke dinas sosial untuk diberikan pengarahan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah sepanjang dia tidak melakukan tindak pidana. Nah, tetapi di Jambi itu sebenarnya banyak juga sih tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan. Itu tadi kalau dia ada yang melakukan kekerasan, ada yang melakukan pencurian. Nah, itu ada beberapa kasus yang dilakukan oleh anak jalanan, tapi tidak semuanya. Sepanjang itu tidak ada, maka dia tindakan pemerintah hanya sekedar memberikan pengarahan saja supaya dia berkelakuan baik. Itu mungkin ini memang undang-undang berikan perlindungan ya. Tadi undang-undang 35 2009 mereka wajib diberikan perlindungan. Ya, tindakan pemerintah hanya terbatas. Tidak sampai barangkali yang benar-benar anak ini perlindungannya yang wujud konkretnya harus benar bahwa dia merasakan perlindungan itu. Nah, tapi bukan karena setiap daerah itu sebenarnya berbeda-beda dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan ini. Tergantung lagi dari daerah masing-masing. Kalau di Jakarta itu Satpol PP itu anak jalanan itu benar-benar ya benar-benar diangkut ke dalam mobil supaya mereka bisa ditempatkan dalam suatu tempat kemudian ya dibina benar. Tapi kalau di Jambi bentuknya hanya bentuk pengarahan. Nah, dan Ibu udah tahu ke Tanjung Pinang, apakah juga ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban, mereka yang menjadi anak jalanan. Ya, untuk Atifah, bagaimana terhadap mereka yang tidak berani melaporkan. Jadi sebenarnya terungkapnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya kadang-kadang anak ini tidak berani melaporkan langsung. Ya, dia biasanya itu terungkapnya setelah dia bercerita, baik dengan misalnya dengan orang terdekatnya ataupun dengan tetangganya, itu baru akan terungkap. Nah, ini jadi sebagai kalau misalnya keluarga ya. Jadi keluarga ini yang paling bertanggung jawab dalam hal untuk melihat bahwa apakah anak ini menjadi korban atau tidak. Akan dilihat misalnya kondisinya anak ini biasanya ceria, ternyata beberapa hari selanjutnya itu tidak ceria lagi, kemudian anak ini pemurung. Nah, ini juga harus dipertanyakan ada apa. Kemudian kondisinya bagaimana, kondisi fisiknya. Misalnya ada anak yang tadinya semangat untuk sekolah, kemudian dia tidak semangat lagi sekolah. Kenapa? Karena dia menjadi korban misalnya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian dari orang tua supaya anak ini bercerita kepada keluarganya atau orang terdekatnya bahwa dia menjadi korban. Nah, karena tanpa anak ini bercerita, maka ini akan sulit terungkap. Kalau mereka menjadi korban. Jadi kebanyakan kasus itu terungkapnya kasus tadi setelah orang yang terdekatnya melihat kondisinya. Dia menjadi pemurung, kemudian dia tidak ceria, kemudian dia berperilaku di luar dari kebiasaannya. Nah, kalau ini ada, tanda-tandanya ini ada, maka sebagai orang tua atau orang yang terdekat wajib untuk mencari mengapa anak ini seperti ini. Nah, ini dari mungkin ya dari beberapa kasus itu kebanyakan terungkap setelah dilihat kondisi-kondisi tadi. Nah, anak ini perlu diberikan pendampingan untuk melaporkan apa yang dia menjadi korban. Karena anak ini tidak bisa langsung melaporkan dirinya sendiri dia menjadi korban, dia harus diberikan pendampingan. Ya, jadi kalau itu tadi kata Bu Ayu, kalau di Tanjung Pinang itu ada forum anak
Nah, barangkali juga ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan tempat kalau anak ini menjadi korban. Untuk menyampaikan bahwa dia tidak segan untuk melaporkan dirinya dia menjadi korban. Nah, kemudian mungkin juga perlu ada pemerintah daerah itu, ya kalau di Jambi itu kan ada namanya P2T P2A, kemudian ada juga perlindungan khusus diberikan kepada anak. Nah, ini salah satu wadah untuk anak bisa melaporkan bahwa dia menjadi korban. Nah, kemudian untuk Joy, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Joy, apa tadi pertanyaannya? Yang pelecehan yang terkecil gitu Bu, kayak pegang-pegang gitu. Pegang-pegang. Itu jangankan dipegang, dicuri saja itu sudah masuk sebenarnya kategori pelecehan seksual. Jadi kalau sekarang undang-undang kita ya, walaupun barangkali belum ya, sama dengan di luar negeri, kok negeri bersiul-siul saja itu sudah masuk kategori pelecehan itu. Nah, kalau kita belum, kita hanya kalau misalnya dia dipegang, kemudian dilakukan sesuatu terhadap tubuhnya, maka bisa masuk kategori sebagai pelecehan seksual. Nah, Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau dia korbannya anak, ini memberikan wadah. Jadi tidak bentuknya itu tadi ya, bentuknya tadi memang ada bermacam-macam. Ada yang melakukan membujuk rayu melakukan persetubuhan, tapi ada juga bahwa seorang anak ini bisa menjadi korban walaupun bentuknya kecil, karena anak. Maka anak ini beda dengan orang dewasa. Karena dia menjadi korban misalnya dicuil, kemudian dipegang-pegang, dia merasa bahwa ini tidak nyaman, maka dia bisa melaporkan bahwa dirinya menjadi korban. Nah, ini Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberikan ya, dalam undang-undang ini mengatur yang bukan hanya bentuk yang misalnya tadi kekerasan seksual, bukan hanya itu, sampai yang terkecil pun Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah memberikan perlindungan terhadap anak kalau dia menjadi korban. Nah, itu memegang tempat tertentu, memegang ya sensitif misalnya tempat dia misalnya dilakukan oleh orang terdekatnya, ya kalau dia merasa bahwa ini dia dilakukan berulang-ulang, kemudian merasa itu tidak nyaman, kemudian merasa dia terganggu, maka dia bisa melaporkan. Nah, bisa melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum karena ini dianggap suatu perbuatan yang melanggar hukum. Di Undang-Undang Perlindungan Anak itu memberikan itu. Nah, ini memang harus ada pendampingan. Jadi yang Ibu bilang tadi bahwa seorang anak yang menjadi korban itu dia tidak bisa melaporkan langsung dirinya yang menjadi korban. Dia harus diberikan pendampingan. Nah, siapa yang memberikan pendampingan itu bisa orang terdekatnya, bisa orang misalnya dia takut karena orang terdekatnya mungkin dia tidak bebas untuk bercerita, bisa juga terhadap orang lain yang memang mampu memberikan perlindungan terhadap dia. Nah, ini terungkapnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual ataupun kekerasan yang bentuknya kecil tadi, kita anggap kecil ya, tapi sebenarnya itu sudah merupakan kekerasan juga, maka bisa diberikan anak tadi bisa melaporkan hal tersebut dengan didampingi oleh orang yang mampu memberikan pendampingan terhadap anak. Jadi anaknya harus benar-benar diberikan perlindungannya. Nah, kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu kan memang bentuknya yang fisik ya, bentuknya fisik mencuil. Nah, tapi kalau di beberapa negara itu anak ini misalnya hanya bersiul-siul saja misalnya itu sudah termasuk kategori pelanggaran. Nah, tapi kita belum. Ini harus baru bersifat yang bentuknya fisik saja, misalnya mencuil, memeluk. Nah, itu masuk kategori juga pelanggaran. Mungkin Ibu yang bisa sampaikan. Ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, dari beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa Atifa atau Joy yang bisa menanggapi, atau barangkali Ibu anggap cukup? Cukup kayaknya nih Bu. Oke Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Dengar Bu suara saya Bu? Ya, dengar Ayu. Ya.
Jadi dapat saya simpulkan dari materi hari ini, itu memang Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah dikemas secara rinci dan detail, apalagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ya tadi ya, bahwa ada penambahan sanksi gitu ya, penambahan sanksi pidana yang semakin diperberat, terus kemudian ditambah sepertiga untuk kalau pelakunya orang terdekat seperti guru, orang tua atau penjaga sekolah dan pokoknya orang-orang terdekat gitu. Nah, terus kemudian ada lagi penambahan yang memang dulu baru digadang-gadangkan atau diisukan tentang kebiri kimia dan sekarang udah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Lalu kemudian untuk hak korban dalam mengajukan restitusi memang sebenarnya belum ada rincian Bu ya, kalau memang tanpa pengajuan mereka harus dapat gitu. Tapi memang kalau dalam undang-undang itu dari awal sampai baru ini memang restitusi itu wajib diajukan gitu. Tidak memang otomatis gitu, tidak otomatis mendapatkan. Jadi kalau banyakkan korban ini memang dari pihak mereka yang tidak tahu sama sekali bahwa restitusi itu ada gitu. Nah, jadi memang itu tugas penegak hukum untuk membantu menginformasikan bahwa restitusi itu ada untuk hak korban. Dan kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan tadi, alhamdulillah mahasiswa saya hari ini sangat antusias, apalagi dengan penjelasan Ibu yang sangat singkat dan sangat dimengerti. Jadi alhamdulillah juga perkuliahan tamu dosen kita hari ini selesai Bu. Jangan bosan-bosan kalau misalnya kami mau mengundang Ibu lagi gitu ya. Jadi untuk Insya Allah yuk siap-siap. Ayo yang ngomong Ibu Masya Allah, Masya Allah. Ya jadi terima kasih ya Bu untuk hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Lalu titip salam Bu dari kami semua Prodi Ilmu Hukum Umrah kepada Fakultas Hukum Unja Bu. Oke. Insya Allah kapan-kapan kami akan sosialisasi mungkin ke sana yuk. Oke Bu, Insya Allah. Berkaitan dengan ya banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Betul. Kita nanti bisa kerjasama mungkin ya Ayu ya. Ya kayak kemarin kan kami udah MOU tuh ke FH gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya MOU kita banyak menambah relasi gitu Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Di sini MIH-nya sudah ada? Belum Bu. Oh, belum ada. Iya. Nanti lah kita sosialisasi MIH bahwa anak-anak yang sekarang yang kuliah 12 kita selesai S1 mungkin sudahnya di MIH Fakultas Hukum Universitas Jambi. Ya. Amin. Ya Bu, makasih ya Bu. Sekali lagi semua. Terima kasih ya Bu. Ada yang mau disampaikan Bu, boleh? Ya. Baik, terima kasih anak-anakku yang hari ini pesertanya cukup banyak, itu sampai hampir 100 ya, 90 lebih. Nah, ini mudah-mudahan apa yang disampaikan sebenarnya kecil. Ibu nyampaikannya bukan karena berarti Ibu tahu atau barangkali lebih tahu dari kalian, tapi kita sama-sama berdiskusi ya anakku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Nah, itu manis. Atau paling tidak sedikit apa yang mungkin yang tadinya bisa menambah wawasan sedikit saja dari Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas partisipasinya, atas atas semangatnya. Nah, itu yang pentingnya, atas semangatnya pada kuliah hari ini. Terima kasih Bu Ayu sudah mempercayakan Ibu untuk memberikan materi walaupun melalui Zoom ini. Terima kasih. Salam kembali untuk dari kami untuk di sana ya. Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Izin live Bu, boleh? Oke, boleh silakan.